Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat saja ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini, saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang dari email dari Mas Danton AXL. Wah, saya sudah lama ini nggak menceritakan ceritanya Mas Danton. Udah lama juga dia nggak ngirim ya. Dan sebelumnya bagi yang belum tahu atau suka dengan musik ajeb-ajeb bergenre diskotik, silakan kunjungi YouTube-nya Mas Danton ya. Ketik aja Danton AXL nanti keluar. Atau kalau masih bingung bisa lihat di link deskripsi saya. Nanti saya sertakan di sana. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Selamat malam Mr. Chow Sing Sing. Kita bertemu lagi dalam sebuah tulisan. Pada malam hari ini saya akan bercerita lagi tentang suatu kisah horor. Namun, untuk cerita pada malam ini bukan cerita pengalaman saya, tetapi pengalaman horor salah satu kenalan saya yang bekerja di sebuah eksekutif karaoke di kota Bandung pada tahun 2015 yang lalu. Sebelum saya bercerita lebih lanjut, saya mau bertanya kepada para pendengar di podcast ini tentang bagaimana tanggapan kalian semua jika masuk ke sebuah tempat karaoke eksklusif. Apakah menyenangkan? Tapi bukan semua itu yang akan saya bahas sekarang. Ini tentang sebuah cerita tentang sisi lain dari sebuah tempat hiburan malam. Namanya Femi. Dia adalah seorang kenalanku yang saya kenal karena pekerjaan. Dia itu adalah seorang papi, alias orang yang mengurus dan menaungi para LC dan PL di sebuah klub di Jalan Braga, Bandung. Jadi, seperti yang saya jelaskan di cerita sebelumnya, kalau sebuah klub itu biasanya terdiri dari beberapa venue hiburan malam, satu gedung, dan satu manajemen yang biasanya terdiri dari diskotik. Ada lounge, karaoke, spa, dan hotel. Jadi, saya bertemu dengan dia itu ketika saya mengisi event untuk nge-DJ di klub tempat dia bekerja. Cerita ini berlatar belakang pada tahun 2015. Pada sore itu, saya harus datang ke klub untuk menghadiri briefing tentang penjadwalan acara di klub seminggu ke depan. Di dalam rapat tersebut dihadiri oleh beberapa perwakilan event organizer DJ, termasuk saya sendiri yang merupakan salah satu perwakilan IO saya. Kami semua rapat di salah satu room karaoke. Tidak seperti room karaoke di family karaoke yang sederhana dan sempit. Berhubung ini adalah eksekutif karaoke, jadi roomnya itu berukuran cukup luas dan terdiri dari sofa yang cukup luas, ada beberapa kursi dan meja bar, serta ada meja biliar, toilet, dan kamar. Pokoknya, ruangan karaoke-nya hampir seukuran dengan rumah saya. Pada briefing yang diadakan di room karaoke itu, malam itu saya duduk di sofa bersama Femi, yang kebetulan sudah saya kenal sebelumnya. Di dalam sela-sela rapat di ruangan karaoke yang cukup besar dengan penerangan yang agak redup itu, dari kegelapan mata, saya melihat seorang perempuan bergaun merah yang sedang duduk membelakangi kami semua di kursi bar yang terletak di samping sofa. Namun sayangnya, mata saya yang sudah minus ini nggak bisa melihatnya dengan jelas dari kejauhan. Jadi, saya menanyakan hal itu kepada Femi.
"Hei, Fem, itu anak buah kamu. Kok duduk di sini? Bukannya seharusnya jam segini itu duduknya di ruang tunggu ya?" "Hah? Nggak ada. Mana ada. Di ruangan ini cuma ada pihak IO aja kok," jawab Femi sambil meminum birnya. Lalu saya pun menengokkan kepalanya dengan tangan saya sambil menunjuk dengan tangan saya. "Kamu nggak lihat? Itu tuh ceweknya dari tadi duduk di sana." Dan Femi pun bersikeras kalau di kursi itu dia tidak melihat apa-apa dan menyuruh saya untuk fokus saat briefing. Dan baru pada saat briefing selesai, saya mau beranjak pulang, Femi pun mengajak saya untuk duduk di bar dulu. Dan di sana Femi menceritakan sebuah kisah yang akan saya ceritakan pada malam hari ini. Ceritanya pada suatu malam, di saat Femi ini sedang bekerja di klub malam tersebut. Venue karaoke di klub itu kedatangan serombongan tamu-tamu berdasi yang hendak menyewa sebuah ruangan VIP di tempat karaoke itu. Setelahnya, para tamu tersebut masuk ke room VIP yang disewa untuk malam itu. Dan tibalah saat Femi untuk menunjukkan fashion dari para anak buahnya di depan para tamu di room karaoke itu. Fashion adalah suatu istilah perkenalan para LC dan PL kepada para tamu, di mana para LC dan PL pada saat fashion tersebut akan berbaris sesuai nomor yang ditempelkan di baju mereka. Lalu mereka satu persatu akan berjalan bagaikan model di depan sofa tempat para tamu duduk untuk memperkenalkan diri mereka. Dan setelah acara fashion itu barulah para tamu karaoke akan memilih LC dan PL mana saja yang akan menemani karaoke mereka pada malam hari itu. Saya lanjut lagi ceritanya. Singkat cerita, malam itu pun berlalu dengan lancar dan tanpa kendala. Singkat cerita, hari-hari pun berlalu. Dan pada suatu malam, ketika Femi sedang bekerja, Femi mendapatkan panggilan telepon dari beberapa tamu yang menyewa room VIP di minggu kemarin. Di dalam panggilan telepon tersebut, para tamu meminta untuk ditemani berkaraoke oleh LC nomor 21. Femi pun mengiyakan permintaan dari para tamu karaoke itu dan langsung bergegas ke ruang tunggu para LC dan PL. Di dalam ruang tunggu tersebut, Femi pun memanggil LC nomor 21. Namun, ketika Femi menyebutkan LC nomor 21, para LC dan PL di ruangan itu pun langsung saling pandang satu sama lain sambil keheranan. Kemudian, salah satu LC berkata kepada Femi, "Maaf nih Pi, apa Papi lupa ya? Kalau di sini kan udah nggak ada LC yang pakai nomor urut 21," kata salah satu LC tersebut. Femi pun keheranan dan mengerutkan dahi. Dia langsung bergegas melihat catatan absensi karyawan yang dia kelola. Dan ternyata memang benar adanya. Tidak ada yang namanya LC nomor urut 21. Dia pun langsung mengambil telepon dan langsung mengkonfirmasi pada calon tamunya yang akan datang nanti. "Halo Pak, saya Femi dari karaoke. Saya mau mengkonfirmasi saja kalau di sini tuh nggak ada LC nomor urut 21 Pak. Mungkin Bapak keliru." Namun tamu tersebut menjawab kalau dia mana mungkin salah, karena dia sendiri sudah berkenalan dengan LC nomor 21 itu. "Nggak mungkin mas keliru, namanya Mira." Femi yang mendengar nama Mira langsung gugup dan segera pamit untuk mengakhiri telepon itu. Dia pun keluar dari ruangannya dan bergegas menuju meja resepsionis
di lantai 2 dengan setengah berlari. Namun, ketika dia masuk ke lorong sebuah koridor, dengan agak setengah berlari terlintas di pandangannya kalau dia berpas-pasan dengan seorang Elsie yang memakai gaun merah dengan rambut lurus terurai ke belakang dan sedang berjalan berlawanan arah dengannya. Melihat itu, dia pun berbalik dan hendak menegurnya. Karena sesuai SOP perusahaan, kalau jam segini itu harusnya para LC dan PL itu menunggu di ruang tunggu yang sudah disediakan agar mudah dipanggil kalau ada apa-apa, bukannya kelayapan kayak gini. Akhirnya dia pun mengikuti wanita itu yang nampak masuk ke dalam salah satu room karaoke yang sudah tidak terpakai. Saat itu Femi mulai aneh karena seharusnya ruangan itu terkunci. Dia pun menyusul masuk ke dalam room karaoke itu. Dan ketika dia membuka pintu dan masuk ke ruangan karaoke yang sudah tidak terpakai itu, dia mendapati kalau wanita yang sejak tadi dia ikuti dari lorong koridor sedang duduk tegap di sofa sambil menatap layar televisi yang menyala tanpa gambar sama sekali. "Hei kamu tahu nggak sih ini udah jam berapa? Bukannya standby di ruang tunggu, ini malah kelayapan," bentak Femi dari belakang. Namun meski dibentak, wanita itu hanya diam mematung sambil menatap ke layar TV yang menyala tanpa gambar. Lantas kemudian Femi pun berjalan menghampiri perempuan itu dengan kesalnya. Dan ketika dia melihat wanita bergaun merah itu, dia melihat Mira. Femi bergetar ketakutan. Lututnya lemas, tidak bisa bergerak sama sekali. Femi hanya bisa diam ketakutan. Mendadak, wanita itu kepalanya menoleh ke arah Femi dengan perlahan. Saat itu nampak jelas di mata Femi muka dari wanita itu pucat pasi, tersenyum kaku, dengan kedua bola matanya yang telah hilang, disertai dengan tetesan darah segar yang keluar dari kedua lubang bola matanya. Melihat itu, Femi berteriak ketakutan. Dengan langkah berat, dia berlari sekuat tenaga menuju arah pintu keluar. Setelah membuka pintu, Femi pun berlari dan terus berlari hingga akhirnya dia sampai di sebuah ruang tunggu PL dan LC. Femi membuka pintu dengan cara mendobraknya lumayan keras, yang membuat semua yang ada di dalam ruangan itu kaget. Dan kemudian Femi pun jatuh pingsan. Kejadian tersebut membuat heboh seisi ruangan hingga terdengar oleh para pekerja yang jaga di meja resepsionis saat itu. Lalu Femi menceritakan semua kejadian yang dia alami tadi. Ketika mendengar cerita Femi, seorang pemandu lagu di sana bercerita juga kalau dia juga sempat mengalami hal yang serupa. Dia didatangi oleh sosok Mira yang berjalan menghampirinya dengan muka pucat dan tanpa bola mata. Dan pegawai wanita yang lain di sana pun ikut menyahut kalau mereka juga sebenarnya pernah bertemu dengan sosok Mira. Kadang dia terlihat membaur dengan para LC dan PR lainnya di room karaoke, di dalam kerumunan para tamu di dalam ruang karaoke. Namun, mereka masing-masing enggan untuk menceritakannya pada yang lain karena khawatir kalau menimbulkan ketakutan pada pegawai yang lain dan menimbulkan fitnah. Seorang office boy yang menolong Femi saat itu juga ikut menambahkan pengalamannya kalau dia sempat beberapa malam sering melihat wanita bergaun merah yang sedang duduk sendirian di dalam remang-remang lampu ruang karaoke ketika dia hendak membersihkan ruang karaoke itu.
Kirain udah nggak ada orang. Ternyata ada mbaknya lagi duduk di sini. Oh iya mbak, permisi ya. Saya mau izin buat bersihin meja dan ruangannya sebentar, kata office boy itu. Dan ketika dia membuang sisa-sisa botol bekas minuman, dia menoleh ke arah sofa. Wanita itu sudah nggak ada dari sofanya. Dia bahkan sering melihat wanita bergaun merah itu bolak-balik di sebuah lorong koridor ketika menjelang klub sudah mau tutup dan dibersihkan. Tadinya office boy itu berpikir kalau itu adalah hal yang wajar. Hingga suatu malam, office boy itu menemukan sebuah bola mata yang menggelinding ketika dia menyapu salah satu ruang karaoke. Melihat hal itu, office boy tersebut penasaran karena nggak tahu awalnya benda apa itu. Namun setelah dia mengambilnya dengan tangan, baru sadar kalau itu adalah bola mata yang masih ada urat merahnya. Dia kaget ketakutan dan berlari ke ruang pantry. Namun, saat di dalam ruang pantry, dia malah menjumpai seorang wanita bergaun merah. Dan di sana, wanita itu menjulurkan tangan kanannya dan berkata, "Kembalikan mata saya." Saat office boy itu melihat ke arah muka dari wanita bergaun merah itu, ia mendapati wanita itu sedang tersenyum kaku tanpa kedua bola matanya. Dan ada juga salah satu cerita dari waitress yang bercerita kalau sosok Mira ini sering terlihat membaur dengan para tamu di venue diskotik di lantai 3. Dan ketika disapa, sosok bergaun merah itu malah tersenyum kaku padanya. Waitress tersebut yang melihat ekspresi senyuman tersebut langsung bergidik ngeri dan pergi menjauh. Baru setelah dia berjalan agak menjauh, dia mulai teringat kalau Mbak Mira yang dia kenal itu sudah lama dikabarkan meninggal dunia. Dan semenjak kasus Femi yang pingsan karena dia melihat sosok hantu Mira tersebut, membuat semua karyawan menjadi ketakutan. Dikarenakan takut didatangi oleh sosok Mira yang sering terlihat mengenakan gaun merahnya dengan wajah tanpa bola mata. Tapi perlahan, setelah lebih dari 40 hari berlalu, sosok itu mulai jarang terlihat menghantui lagi. Sosok bernama Mira sendiri diketahui kalau dia adalah salah satu bekas pemandu lagu yang bekerja di sana dengan nomor urut 21 dan sudah lama meninggal dunia. Mira adalah sosok berkarisma dan cantik saat itu. Dia terkenal di sana karena mempunyai jumlah tamu yang banyak. Tak jarang semua pria yang berkaraoke di sana hanya pengen didampingi oleh Mira saja sebagai pemandu lagunya. Banyaknya tamu membuat dia berkecukupan harta saat itu, mulai dari uang tips dari tamu dan juga setiap malamnya dia menerima hadiah pemberian dari tamu, sampai uang bonus yang cukup tinggi dari perusahaan. Namun siapa sangka, di balik itu semua, Mira ternyata sering menggunakan hal-hal yang bersifat mistis dalam kesehariannya. Mulai memakai susu, sampai suka sekali pergi ke luar kota hanya untuk mencari dukun untuk penglaris dirinya. Hal tersebut diketahui oleh dua temannya Mira saat Mira sedang mabuk dan mengoceh sendiri tentang apa yang telah dia lakukan selama ini agar bisa laris dalam pekerjaannya. Saat itu, cerita tentang Mira yang suka memakai hal-hal gaib sudah menjadi rahasia umum dan mulai ditiru oleh karyawati lain di sana, khususnya para LC. Namun, pada suatu hari,
Mira tiba-tiba menghilang. Dia nggak masuk kerja selama berhari-hari. Dan ketika teman-temannya yang lain mendatangi rumahnya, keluarganya pun berkata kalau dia sudah lama nggak pulang ke rumah. Keluarganya pun sudah lama mencarinya ke sana kemari. Hingga pada suatu hari, Mira diketemukan sudah menjadi jasad di sebuah jurang di kawasan Nagreg dengan kondisi tanpa kedua bola mata. Femi tidak menjelaskan lebih detailnya setelah itu tentang Mira. Tetapi dia hanya bilang kalau wanita bergaun merah yang saya lihat ketika rapat di ruang karaoke tadi kemungkinan adalah sosok Mira. Oke, sekian salah satu cerita dari saya untuk malam ini. Kalau ada waktu luang, saya akan tulis lagi cerita saya yang lainnya di sini. Saya tidak pernah membagikan semua cerita pengalaman kisah horor saya di tempat lain. Saya lebih suka membagikan cerita pengalaman horor saya hanya di podcast Horror Night Story karena pembawaannya lebih greget kalau menurut saya dan para pendengar yang suka mendengarkan lagu atau musik ajeb-ajeb bergenre brickbed, progresif, trance, atau house techno. Jangan lupa mampir ke channel YouTube saya. Klik saja channelnya Danton AXL karena di sana saya membagikan seluruh koleksi lagu saya setiap minggunya. Dan di sini di podcast Horror Next Story saya membagikan semua kisah mistis saya. Salam hangat Danton AXL. Oke, itulah cerita dari Mas Danton AXL tentang pengalaman temannya ya saat menjadi papi di sebuah karaoke. Cukup seram ya kalau masih ada setan yang bergentayangan di sebuah sebuah tempat yang rame gitu. Dan bagi kalian, saya ulangi lagi ya, yang suka dengan musik ajeb-ajeb, silakan kunjungi channelnya Mas Danton AXL. Kalau nggak tahu, silakan kunjungi link yang ada di deskripsi saya. Nanti langsung menuju ke channelnya Mas Danton. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya pada malam hari ini. Entah kenapa suara saya ngos-ngosan ya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat.